Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Diza Risnandi Putri dengan NIM 20129127, kedua Egil Stefani dengan NIM 20129027, dan yang ketiga saya sendiri yaitu Fathiah Putri Dalia dengan NIM 20129134. Baiklah, kita akan membacakan tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Materi pertama yang akan saya bacakan yaitu konsep dasar administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Administrasi dalam pengertian secara harfiah, kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad dan minister. Kata ad mempunyai arti sama dengan kata to dalam bahasa Inggris yang berarti ke atau kepada. Dan kata minister sama dengan kata to serve atau to conduct yang berarti melayani, membantu, dan mengarahkan. 1. Pendidik. Secara umum, pendidik di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar. Adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab 11, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 39 mengatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 39, yaitu tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya pembacaan materi yang akan dibacakan oleh Diza. Kepada Diza dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diza Risnandi Putri dengan NIM 20129127 akan melanjutkan membacakan materi yaitu mengenai proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Perencanaan. 1. Pengadaan tenaga kependidikan. Pengadaan tenaga personel adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Perlu diketahui bahwa lowongan suatu formasi di samping disebabkan karena pengembangan lembaga dengan menambah jabatan-jabatan baru, juga disebabkan oleh adanya personel-personel lembaga yang berhenti. Afiansah 2019. Pengadaan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pengumuman adanya formasi baru. Yang kedua, pendaftaran. Ketiga, seleksi atau penyaringan. Yang kedua, dalam seleksi tenaga kependidikan dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu penyaringan administratif. Penyaringan administratif dilaksanakan berupa pemeriksaan terhadap kelengkapan beserta lampirannya. Apabila terdapat kekurangan lengkapan, maka peserta tersebut akan gagal. Yang kedua, ujian atau riset. Setelah peserta yang lulus dalam tes penyaringan administratif, maka akan mengikuti ujian pegawai dengan materi pemberitahuan umum, pengetahuan teknis, dan yang lain yang dipandang perlu. Yang ketiga, penempatan. Penempatan merupakan tindakan pengaturan atas seseorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan. Dalam konsep penempatan ini, adanya mutasi atau perpindahan pegawai dari satu daerah ke daerah lain atau dari satu bidang kerja yang lain. Dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan. Yang pelaksanaan. 1. Orientasi. Orientasi merupakan upaya memperkenalkan seorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya.
Orientasi bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih cepat dan lebih baik. Yang kedua, pembinaan dan pengembangan. Menurut Peruan tahun 2007, pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan merupakan usaha mendayagunakan, memajukan dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan manajemen organisasi dan jenjang pendidikan sekolah. Tujuan dari kegiatan pembinaan ini adalah tumbuhnya kemampuan setiap tenaga kependidikan yang meliputi pertumbuhan keilmuannya, wawasan berpikirnya, sikap terhadap pekerjaannya, dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari sehingga produktivitas kerja dapat ditingkatkan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Diza. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Egil. Kepada Egil dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Egil Stefani dengan NIM 2012-9027 akan melanjutkan materi diskusi 3, Sejarah PTK. Yang pertama, gaji. Di dalam UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tunjangan. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidikan yang diangkat oleh penyelenggaraan pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. 3. Penghargaan. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap seluruh tenaga kependidikan yang berprestasi. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ahmad Jazidi mengatakan tujuan diberikannya penghargaan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tujuan lainnya adalah untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik. D. Cuti PTK. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Jenis-jenis cuti yaitu yang pertama cuti tahunan, kedua besaran, yang ketiga cuti sakit, yang keempat cuti bersalin. Kenaikan pangkat. Setiap personil berhak memperoleh kenaikan pangkat apabila telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menaikkan pangkat itu. Kenaikan pangkat bukan saja sebagai hak yang dapat diterima oleh setiap personil, tetapi juga sekaligus sebagai pemberian penghargaan kepada personil yang bersangkutan atas jerih payah pengabdiannya. Karena itulah, kenaikan pangkat dapat mempunyai nilai motivatif yang tinggi. F. Pemberhentian dan pensiunan. 1. Pemberhentian PTK. A. Pengertian pemberhentian PTK. Pemberhentian pegawai negeri sipil adalah pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil. Jenis-jenis pemberhentian. Yang pertama, pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Yang kedua, pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil. Selanjutnya, pensiunan. Pensiun adalah masa di mana seseorang berhenti bekerja karena memasuki usia atau kondisi tertentu, sehingga harus diberhentikan atau atas permintaan sendiri. Pensiun adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi untuk membiayai kehidupan selanjutnya agar tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan yang lain. Latar belakang adanya pensiun. Yang pertama, karena batas usia pensiun. Yang kedua, kemauan sendiri. Yang ketiga, takdir. Misalnya sakit, meninggal dunia. Yang keempat, diberhentikan dengan tidak hormat secara adanya kasus. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Egil. Demikian pemaparan materi dari kami kelompok 4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.